Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang dasar matematika untuk menganalisis algoritma rekursif ya. Jadi kita masih belum masuk ke analisis algoritma rekursif. Nah, sebelum masuk ke analisis algoritma rekursif, kita harus paham dasar matematikanya ya. Selain itu, Anda juga harus paham tentang algoritma rekursif atau fungsi rekursif yang diterangkan pada slide sebelumnya. Nah, sebenarnya materi tentang recurrent dasar analisa untuk menganalisis dasar matematik untuk menganalisa algoritma rekursif ini sudah Anda pelajari ya di matematika diskrit di bab recurrence relation. Sebelum kita masuk ke recurrence relation atau relasi rekursif, kita review dulu tentang baris dan deret ya. Jadi apa itu baris? Baris adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara terurut. Kemudian setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut atau indeks. Ya. Memiliki pola tertentu. Nah, contohnya di sini 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. 2, terus 4, 6, 8. Ya. Sekumpulan bilangan yang disusun secara terurut. Artinya kalau misalnya urutannya dibolak-balik itu tidak boleh ya. Misalnya 2, 6, 4, 4 dan 6 kita balik posisinya. Kemudian 8, nah itu tidak boleh. Ya, karena apa? Karena terurut. Jadi urutannya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Terus yang kedua, setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut atau indeks. Nah, jadi setiap bilangan itu punya nomor urut tertentu. Ya. Nah, di sini misalnya U1 atau bilangan pertama atau suku pertama 2 ya. U2 ya. Suku kedua 4. U3 suku ketiga 6. U4 dan seterusnya. U4 8. Terus baris itu memiliki pola tertentu ya. Contoh ya, di baris 2, 4, 6, 8. Kira-kira berapa lanjutannya? 10, ya kan? 10, 12, ya. Terus 14, 17. Kalau Anda bisa menebak urutan selanjutnya, artinya kan pada baris yang dicontoh itu kan punya pola, ya kan? 2, 4, 6, 8, terusnya berapa? Oh, kayaknya ini selisih 22 ini. Antar dua bilangan selisih 2. Artinya di sini lanjutannya 10 kan ya. Terus lanjutannya berapa? 12. Selisih 2 kan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa baris tersebut punya pola. Ya, jadi saya ulangi lagi. Baris itu sekumpulan bilangan, ya, sekumpulan bilangan terurut. Nah, jadi punya urutan. Kalau urutannya dibolak-balik nggak boleh. Ya. Setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut atau indeks. Suku pertama berapa, suku kedua berapa. Terus yang ketiga punya pola tertentu. Ya, punya pola tertentu. Kalau ada polanya, Anda bisa menebak bilangan selanjutnya. Untuk menentukan rumus suku GI, itu kita bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan indeksnya, bisa menggunakan recurrent relation. Ya, rumus untuk suku GI. Ya, sebagai contoh, di baris sebelumnya 2, 4, 6, 8. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, sekarang kita gunakan indeks ya untuk menentukan sukunya. Bagaimana hubungan antara indeks dengan bilangannya? Nah, kalau kita lihat secara singkat, kita bisa nebak bahwa suku GI itu nilainya sama dengan 2 dikalikan I.
Contoh, suku kedua kan 4. Dapat dari mana? 2 dikalikan I-nya. I-nya adalah 2, 4. Ya. Suku ketiga 6. Dapat dari mana? 2 dikalikan sukunya. 2 kali 3, 6. Suku keempat, 8. Dapat dari mana? 2 ya, dikalikan sukunya atau indeksnya. 4. Nah, seperti itu. Ya. Contoh lain ya. Misalnya soal nomor 1. Soal nomor 1 ini. Ini kan sebenarnya baris bilangan ganjil ya, baris bilangan ganjil. Bagaimana rumusnya? 1, 3, 5, 7. Ini I-nya adalah 1, suku ke 2, suku ketiga, suku ke 4. Nah, kalau kita lihat sepintas, bagaimana rumusnya? UI, suku ke I sama dengan 2 kalikan I dikurangi 1. Ya. Kita coba suku kedua. Tinggal dimasukkan 2 kalikan 2 kurangi 1. 3. Benar. Atau suku ke-7. 2 kalikan I kalikan 4 kurangi 1. 7. Maaf, suku ke-4. 2 kalikan I kurangi 1. Hasilnya 7. Benar ya. Ini deret aritmetik ya sebenarnya. Bisa rumus suku ke I bisa Anda dapatkan dari ini. Dari rumusnya deret aritmetik. Kemudian contoh ya, misalnya soal nomor 3. Soal nomor 3, 9, 2, 7, 8, 1. Nah, ini bagaimana rumusnya? Rumusnya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ya. Rumusnya, suku ke I, nah, kalau kita lihat polanya, bagaimana? 3 pangkat I. Contoh ya, suku kedua 9. 3 pangkat 2, 9. Benar. Ya. Suku keempat, 81. 3 pangkat 4, 81. Nah, sebenarnya rumusnya suku ke I bisa Anda dapatkan dari deret geometri. Cara lain untuk mencari rumus suku ke I itu menggunakan recurrent relation ya. Kalau sebelumnya kalau menggunakan indeks, rumusnya itu ditentukan oleh indeksnya. Jadi kalau kita tahu indeks, kita bisa tahu nilainya. Tetapi kalau menggunakan recurrent relation atau relasi berulang, nilai suatu suku tidak ditentukan dari indeksnya ya, tetapi dari nilai suku sebelumnya. Ya. Nilai suatu suku ditentukan dari nilai suku-suku sebelumnya. Kemudian untuk suku awal nilainya ditentukan secara eksplisit seperti itu ya. Karena suku awal kan tidak punya suku sebelumnya. A1 nggak ada kan sebelumnya A1. Contoh ya, contoh. Kalau kita menyatakan suku ke I tapi pakai recurrence relation. Contoh 1, 3, 5, 7. Nah, bagaimana cara menentukan suatu suku berdasar nilai suku sebelumnya? Kita ambil saja ini ya, 7. Ya. Apa hubungannya 7 dengan nilai sebelumnya? Nah, kalau Anda lihat, sebenarnya kan bisa kita tarik hubungan seperti ini. U berapa? UI, ya. Di sini I-nya 1, 2, 3, 4. Ya. UI itu kan sebenarnya UI min 1
plus 2. Ya. Contoh, misalnya 7. Ya. UI itu suku yang kita maksud, kemudian UI-1 adalah suku sebelumnya, plus 2. Contoh ya, 7 dapat dari mana? 7 kan sebenarnya dapat dari 5 plus 2. Ya. Jadi 7 itu asalnya dari 5 plus 2. Ya, 7 itu U4. U4 sama dengan U3, 5 itu U3 plus 2. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, ini kan nih kita mencari atau menyatakan nilai suatu suku bukan dari indeksnya, ya, tetapi berdasarkan suku sebelumnya, ya. Nah, itulah recurrent relation. Kemudian bagaimana dengan suku pertama? Suku pertama itu kan tidak punya suku sebelumnya ya, sehingga untuk suku pertama itu langsung diisi nilainya, ya. Jadi di sini U1 sama dengan 1. Sehingga untuk baris 1357, kalau dinyatakan dalam recurrent relation itu seperti ini ya, harus ada dua bagian. Ya, bagian-bagian yang menyatakan bagian pertama ini ya, yang menyatakan hubungan dengan suku sebelumnya. Terus bagian ini yang menyatakan nilai awal. Jadi agak mirip dengan base case dan recurrent case ya. Oke, kita coba soal yang lain. Nah, kita ambil soal yang ini. Yang ini ya. 3, 9, kemudian 27, 81. Ini suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga, suku ke ya. Oke, untuk bagaimana cara kita menyatakan suatu suku dengan menggunakan hubungannya dengan suku sebelumnya. Nah, kalau kita lihat polanya kan seperti ini. UI sama dengan apa? UI minus 1 dikalikan 3. Ya. Contoh, suku keempat. Suku keempat itu kan sebenarnya didapat dari suku ketiga kali 3, ya. 27 kali 3 sama dengan 81. Suku ketiga. Kalau suku ketiga bagaimana? Suku ketiga didapat dari U3 sama dengan U2 dikalikan 3 ya. 27 asalnya dari 9 kalikan 3. Nah, inilah cara menyatakan deret suku tertentu dari sebuah deret menggunakan recurrent relation ya. Bagaimana dengan suku pertama? Nah, kalau suku pertama kan tidak punya suku sebelumnya ya, sehingga suku pertama langsung aja ditulis U1 sama dengan 1. Selesai. Jadi recurrent relation-nya ada dua bagian ya. Nah, ini. Untuk yang ini adalah recursive case ya. Kemudian kalau ini adalah base case-nya. Jadi kalau hanya satu bagian saja masih belum lengkap. Ya. Contoh lagi ya. Contoh lagi kita pakai soal yang terakhir.
0, 1, 1, 2, 3, 5. Anda mungkin masih ingat deret apa ini? Nah, ini adalah deret Fibonacci ya. Deret Fibonacci itu deret yang sukunya didapatkan dari penjumlahan dua suku sebelumnya ya. Contoh yang ini U3 awalnya dari U1 plus U2. 0 tambah 1, 1. U4 U4 dari U2 plus U3 ya. 1 plus 1 sama dengan 2. U5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. U6 itu asalnya dari U4 plus U5. 2 plus 3 sama dengan 5. Itulah deret Fibonacci. Nah, bagaimana kita menyatakannya dalam bentuk recurrent relation? Nah, kita cari recursive case-nya dulu ya. U ke N sama dengan U N min 1 plus U N min 2. Nah, itu. Contoh U1, 2, 3, 4, 5. U5. U5 asalnya dari U4 plus U3. Ya. Yaitu U5 itu 3 di sini. U4-nya 2, U3-nya 1. Jadi 3 asalnya dari 1 plus 2. Bagaimana base case-nya? Base case-nya kalau di sini kita pakai 2 ya. U1 sama dengan 0. Ini. Kemudian U2. U2 kita nggak bisa nyari pakai recursive case ya. Soalnya apa? Karena untuk Fibonacci kan butuh 2 bilangan sebelumnya. Sementara U2 itu hanya punya 1 bilangan sebelumnya. Jadi nggak bisa pakai yang recursive case-nya. Ya, kita pakai base case-nya. U1 0, kemudian U2 langsung kita isikan. Nah, ini adalah menyatakan nilai suatu suku tertentu menggunakan recurrence relation. Kemudian ada orang yang setelah diberi tahu recurrence relation nanya gini, bagaimana Pak rumus langsungnya? Jadi dia sudah punya recurrence relation, minta rumus yang pakai indeks ya. Tadi kan ada 2, kita bisa pakai recurrent relation, bisa pakai indeks. Ya, kalau indeks itu pakai rumus langsung, pakai I tadi. Nah, kita sudah ngerti bagaimana cara menyatakan pakai recurrent relation. Terus ada yang minta diubah pakai indeks. Nah, bagaimana cara ngubahnya kalau mau pakai indeks? Nah, ada beberapa metode. Ada forward substitution, ada backward, kemudian ada second order linear homogeneous recurrent relation. Ya. Nah, forward dan backward itu sebenarnya hampir sama metodenya, tapi kalau menurut hemat saya pribadi ya, itu lebih mudah yang backward ya. Maka kita pelajari backward saja. Ya, forward itu hampir sama. Terus nanti kita juga pelajari second order linear homogeneous RR ya. Nah, untuk mengubah suatu recurrent relation menjadi rumus langsung, pertama-tama kita harus punya recurrent relation-nya dulu. Ya. Nah, ini barisnya ya. Bagaimana recurrent relation? Nah, dari polanya kita tahu bahwa UN sama dengan UN min 1 plus 1 di sini ya. Suku keempat itu kan 4. Itu kan asalnya dari suku ketiga plus 1. Suku ketiga asalnya dari suku kedua plus 1. Selisihnya 1, 1 ya. Kemudian base case-nya U1 itu sama dengan 1. Nah, kita harus punya ini dulu. Ya. Kemudian kalau sudah punya recurrent relation-nya, kita cari polanya.
kita cari polanya ya. Kita tuliskan ulang ya. Yang pertama, UN sama dengan UN min 1 plus 1. Ya. Terus UN min 1 sendiri kita uraikan ya. Ini kita uraikan. Bagaimana dapat UN min 1? Nah, tinggal diikuti polanya. Kalau UN itu asalnya dari UN min 1 plus 1, artinya kan kalau UN min 1 harus berasal dari suku sebelumnya lagi ya. UN min 2 plus 1. Nah, itu kita substitusikan. Ya, sini. Nah, UN min 1, kalau kita hitung ya asalnya dari ini kan. Nah, ya kan? Yang saya garis bawah. Ya. Kalau misalnya ini dikumpulkan angkanya, yang satu dikeluarkan, rumusnya menjadi UN sama dengan UN min 2 plus 2. Ya. Terus kita uraikan lagi, UN min 2, bagaimana kita dapat? Nah, recurrence relation-nya kita ikuti lagi. UN min 2 kan harus dari suku sebelumnya plus 1. Suku sebelumnya adalah UN min 3 plus 1. Ya. Sehingga kalau kita kumpulkan ya, rata-rata bentuknya seperti ini ya. Sehingga rumusnya secara umum itu seperti ini ya. UN sama dengan UN min I plus I. I itu berapapun nilainya ya. Terserah. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Itu semuanya benar. Nah, Anda mungkin agak bingung ya. Masih agak bingung dengan penjelasan barusan. Saya ulangi lagi di sini. Ya, kita punya deret 1, kemudian 2, kemudian 3, ya, 4, dan seterusnya. Dinyatakan dalam recurrent relation. Ya. Jadi UN sama dengan UN min 1 plus 1. U4 itu bisa didapat dari U3 plus 1. Ya. U3 bisa didapat dari U2 plus 1. Untuk U1, ini initial conditionnya ya, U1 langsung dikasih nilai. Karena tidak punya suku sebelumnya. Ya. Nah, kita tulis ulang bentuk umumnya tadi. U N sama dengan U N min 1 plus 1. Nah, anggap saja misalnya N-nya 4. Artinya U4, misalnya di sini 4, U4 sama dengan U3 plus 1. Nah, sekarang mungkin ada yang tanya, kalau gitu U3 berapa? Nah, U3, nah kita terapkan lagi rumus recurrence relation yang sama ya. U3 itu kan sama dengan U2 plus 1 ya kan, U2 plus 1 atau UN min 1 dikurangi 1 plus 1. Jadi di sini UN min 1 bisa kita uraikan. Kalau UN itu asalnya dari UN min 1 plus 1, maka untuk UN min 1 itu bisa kita uraikan menjadi UN min 2 plus
Jangan lupa di sini masih ada plus 1 dari sini. Ya, seperti itu. Ya. Atau kalau kita tulis ulang, kita sederhanakan, itu langsung kita tulis 2. Nah, kalau gitu UN-2 itu berapa? UN-2 ya asalnya dari UN-3 plus 1. UN-3 ya, plus 1. Di sini ya, yang ini. Jangan lupa di sini kan masih ada plus 2 di luarnya ya. Kalau disederhanakan, ini menjadi 3. Ya. Sehingga kalau misalnya kita tulis ulang, kita tulis ulang ya, UN itu bisa didapatkan dari UN-1 plus 1. Bisa juga ditulis seperti ini, UN sama dengan UN-2 plus 2. Atau UN sama dengan UN min 3 plus 3. Terserah. Ya, kalau misalnya kita ganti 7 boleh. UN sama dengan UN min 7 plus 7. Sehingga bentuk umum dari UN kita ubah menjadi seperti ini ya. Jadi UN sama dengan UN min I ditambah I. Nah, di bagian sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil bahwa rumus umum untuk UN ya, UN sama dengan N dikurangi I ditambah I ya. Nah, itu didapatkan dari recursive case-nya. Tetapi kita kan punya initial condition atau base case-nya ya. Base case-nya kita yaitu U1 sama dengan 1. U1 sama dengan 1. Nah, base case-nya itu kita substitusikan ke sini. Ya. Sehingga UN-1 di sini berubah menjadi 1 plus I. Karena UN-1 diganti dengan 1. Ya. Nah, rumusnya berubah menjadi seperti ini. Setelah initial condition dimasukkan atau base case-nya dimasukkan. Nah, substitusi U1 sama dengan 1 ke UN-1 itu mensyaratkan bahwa yang ini UN-1 UN-I itu harus sama dengan U1. Jadi UN-I harus sama dengan U1 ya. Sehingga N-I harus sama dengan 1. Dengan ditata ulang persamaannya kita dapat I sama dengan N-1 di sini. Ya. Nah, I sama dengan N-1 kita substitusikan ulang ke sini ya, ke rumus yang ini. Ya. Sehingga UN sama dengan I plus 1 bisa diganti UN sama dengan N-1 plus 1. UN sama dengan N. Nah, inilah rumus langsung dari N. Ya. Sehingga rumus langsung dari recurrence relation soal di atas adalah UN sama dengan N. Suku kelima sama dengan 5.
5. Ya. Suku ke-6 sama dengan 6. Baik, kita lihat lagi ya deretnya. Barisnya 1, 2, 3, 4. Ini U1, U2, U atau suku ketiga. Ini suku ke-4. Ya. Kalau pakai recurrence relation, UN sama dengan UN min 1 plus 1. U1 sama dengan 1. Ya. Atau kalau pakai rumus yang menggunakan versi indeks, UN sama dengan N. Nah, ini sama saja. Ya, jadi recurrence relation dan persamaan menggunakan indeks sama saja. Tapi untuk yang sebelah kanan, rumusnya langsung. U10 berapa? 10. Itu kalau pakai yang kanan. Tapi kalau pakai yang kiri yang masih agak berbelit-belit. U10 berapa? U9 plus 1. Nah, seperti itu. U9 berapa kalau gitu? U8 plus 1. Nah, agak lama. Ya. Contoh lain ya, kita punya recurrence relation ya. Untuk yang recursive case-nya adalah ini. UN sama dengan 2 UN min 1 plus 1. U1 sama dengan 1. Untuk initial condition-nya ini. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama-tama, yang kita lakukan adalah mencari pola umum dari yang recursive case-nya ini ya. Nah, pola umumnya seperti ini. Ini rumus awalnya, UN sama dengan 2 UN min 1 plus 1. Nah, berapa UN min 1 ini? Berapa? Kalau pola yang sama kita terapkan, ya, maka UN min 1, UN ya, min 1, ya, ya sama rumusnya dimasukkan ke sini lagi, 2 UN min 2 plus 1. Ya. Anda perhatikan polanya ya. Sehingga UN min 1 di sini kita ganti ke ini. 2 kalikan UN min 2 plus 1. Kalau kita uraikan ya, kalau kita uraikan menjadi ya 2 kali 2, 2 pangkat 2, kemudian 2 UN min 2, ini benar. Maaf, 2 kali 2 UN min 2 menjadi 2 pangkat 2 UN min 2. Kemudian di sini 2 kali 1 menjadi 2 plus 1. Nah, kalau gitu berapa UN min 2? Nah, kita uraikan lagi ya. Kita uraikan lagi. UN min 2 sama dengan UN min 3 plus 1. Nah, kita masukkan ke UN min 2 ini. Ya. Terus kita uraikan menjadi 2 pangkat 3 kalikan UN min 3 ya, di sini. Tambah 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 0. Ya. Nah, untuk contoh yang ini, itu kan sebenarnya merupakan sebuah deret ya. Kalau Anda lupa tentang deret, silakan dibuka lagi pelajaran atau materi ini yang awal dasar matematika untuk algoritma non rekursif ya tentang deret. Ya. Ini kan sebenarnya deret bisa diubah menjadi ini ya, bisa diubah menjadi ini dalam bentuk sigma ya. C sama dengan 0, kemudian batas atasnya I min 1, 2 pangkat C. Ya. Kalau disederhanakan, dihitung adalah 2 pangkat I min 1. Kalau Anda kesulitan,
bisa Anda lihat di ini ya, bisa Anda buka di materi sebelumnya. Ya. Jadi pola atau bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya. 2 pangkat I kalikan UN min 1 plus 2 pangkat I min 1. Nah, di bagian sebelumnya, kita sudah mendapatkan bentuk umum dari regular relation-nya ya, yaitu UN sama dengan 2 pangkat I U N min I plus 2I min 1 ya. Nah, kita kan punya initial condition ya, atau base case-nya. Base case-nya tadi U1 sama dengan 1, ya kan? U1 sama dengan 1. Nah, U1 tersebut kita substitusikan ke sini. Ya, disubstitusikan ke sini. Sehingga persamaannya berubah menjadi ini ya. 2 pangkat I kali 1 atau menjadi 2 pangkat I biasa plus 2 pangkat I dikurangi 1. Nah, substitusi tersebut mensyaratkan N-1 harus sama dengan 1. N-I harus sama dengan 1. Sehingga I sama dengan N-1. Ya. Kita lanjutkan lagi substitusinya. Yang II itu kita ganti menjadi N-1 ya, ini pangkatnya. Nah, kemudian bisa disederhanakan menjadi ini. Nah, sehingga kita sudah punya bentuk langsung ya dari recurrent relation-nya. Ya, jadi recurrent relation-nya bentuknya UN sama dengan 2 kali UN min 1 plus 1 U1 sama dengan 1, ternyata bentuk langsungnya seperti ini. UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, kalau misalnya kita punya ini saja bingung. Ya, kita punya ini saja kita bingung. Kenapa? Berapa suku ke-10? Oh, gampang. Suku ke-10 sama dengan 2 kali suku 9 tambah 1. Nah, belum ada hasilnya kan? Kalau gitu berapa suku 9? Suku ke-9 sama dengan 2 kali suku 8 plus 1. Nah, kita harus mundur terus agar bisa mendapatkan nilainya. Sulit. Ya, kalau pakai ini. Tapi kalau pakai rumus langsung, langsung kita menggunakan indeks ya, misalnya. U1 berapa? U1 sama dengan 2 pangkat 1 minus 1. U2. Untuk U2. Ya. 2 pangkat 2 kurangi 1. U7. Langsung aja 2 pangkat 7 kurangi 1. Nah, cara kedua untuk menyelesaikan atau mencari rumus langsung dari recurrence relation ya adalah menggunakan second order linear homogeneous recurrence relation with constant coefficient ya. Nah, kapan kita menggunakan ini second order ini? Second order ini digunakan di kasus di mana recurrence relation-nya ya itu tidak hanya menggunakan satu suku sebelumnya, tapi menggunakan 2 suku sebelumnya ya. 2 suku sebelumnya. Contoh ya, mungkin Anda sudah tahu yaitu deret Fibonacci 0, 0, 1, kemudian 1, 2,
kemudian 3, dan seterusnya ya. Dari Fibonacci ini misalnya misalnya ini suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5 ya. U5 itu didapatkan dari penjumlahan suku ke-4 tambah suku ke-3 ya, atau UN untuk dari Fibonacci sama dengan UN min 1 plus UN min 2. Nah, jadi kita lihat untuk dari Fibonacci ya, suatu suku itu tidak didapat dari suku sebelumnya aja ya, tapi didapat dari dua suku sebelumnya, dari U4 dan U3 ya, atau UN ini didapat dari UN-1 dan UN-2. Nah, seperti itu. Jadi second order ini dikhususkan ya untuk kasus-kasus recurrence relation yang seperti itu ya. Jadi suatu suku didapatkan dari dua suku sebelumnya, bukan hanya satu suku sebelumnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau mencari rumus langsung dalam kasus seperti itu? Ya, untuk kasus seperti itu kita tulis dulu ya ininya recurrence relation-nya. Untuk yang Fibonacci kita pakai contoh Fibonacci UN sama dengan UN-1 plus UN-2. Nah, suku ke N-1 dan suku ke N-2 kita pindah ke kiri ya, sehingga UN min UN-1 min UN-2 sama dengan 0. Nah, koefisien dari UN adalah 1, kebetulan 1. Untuk UN-1 juga 1, UN-2 juga 1. Ya. Jadi koefisien dari UN kita namakan A, terus UN-1 B, terus UN-2 C. Nah, kita membuat sebuah persamaan kuadrat baru ya, dengan bentuk seperti ini. AR kuadrat plus BR plus C. Sehingga untuk kasus Fibonacci adalah A-nya 1, ya, 1 R kuadrat, B-nya min 1, B-nya min R, min 1 kali R, ya. Kemudian C-nya min 1, minus 1, sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita mencari akar-akarnya ya, akar dari R. Nah, akar persamaan kuadrat itu ada beberapa kasus ya. Kasus pertama, persamaan kuadrat tersebut memiliki akar real dan berbeda. Akar real dan berbeda. Kalau kasusnya seperti itu, maka bentuk persamaan langsung dari recurrence relation-nya itu seperti ini. Ya. R1 adalah akar pertama, R2 adalah akar kedua. Ya. Untuk alfa dan beta itu dicari dengan memasukkan initial condition-nya. Ya. Jadi untuk kasus Fibonacci U1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 0 dimasukkan ke sini. Ya, dimasukkan ke sini. Sehingga nanti menggunakan substitusi kita akan bisa menemukan alfa dan beta. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua, nilai R-nya itu cuma 1, ya. Jadi R1 dan R2 itu sama. Nah, untuk kasus seperti itu, ya, persamaan langsung dari recurrence relation-nya adalah
ini ya. Jadi A alfa kalikan R pangkat N plus beta kalikan N kalikan R pangkat N. Nah, berbeda sedikit di sini ya. Di sini masih dikalikan N lagi. Bagaimana untuk mencari alfa dan beta? Sama. Alfa dan beta dicari dengan memasukkan nilai initial condition ya, atau base case-nya ke persamaan ini. Ya, nanti menggunakan substitusi kita ketemu. Kasus ketiga. Kasus ketiga itu R itu memiliki dua akar yang berbeda tetapi bilangan kompleks ya, atau akar imajiner ya. Nah, Anda kalau masih ingat pelajaran SMA ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka persamaan persamaan ininya, persamaan langsung dari reconciliation seperti itu ya, seperti ini ya. Gamma pangkat N kalikan alpha cos N theta plus B beta sin theta ya. Di mana theta anti tangen V per U. V per U ya. VU itu merupakan koefisien pada bilangan imajinernya. Nah, bagaimana cara mencari alfa, beta, dan gamma? Sama caranya yaitu dengan memasukkan base case atau initial condition ke persamaan ini. Ya. Contoh ya. Contoh. Terdapat recurrence relation. UN sama dengan 5 UN min 1 dikurangi 6 UN min 2. U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 1. Nah, di sini kita perhatikan ya, bahwa UN itu nilainya ditentukan oleh UN min 1 dan UN min 2, yaitu dua suku sebelumnya. Ya. Nah, untuk kasus seperti ini, backward substitution nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan. Jadi kita bisa menggunakan second order ini. Ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita ubah ya, yang UN-1 dan UN-2 kita pindah ke sisi kiri. Ya, dari sisi kanan ke sisi kiri. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. UN dikurang 5 UN-1 plus 6 UN-2 sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya, nah, di sini A-nya adalah 1. A sama dengan 1 ya, koefisien dari UN. B itu min 5. Kemudian C 6. Nah, tinggal kita masukkan ke sini persamaan karakteristiknya ya. AR kuadrat plus BR plus C. Ya. 1R kuadrat minus 5R plus 6. Sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita cari akarnya, berapa R-nya. Berapa R-nya yang menyebabkan 0. Untuk mencari akar, itu sudah Anda pelajari bolak-balik di SMA ya, tidak perlu diterangkan lagi. Nah, kalau misalnya difaktorkan, ini kan R kuadrat min 5R plus 6 itu kan sama dengan R minus 2 kalikan R minus 3 sama dengan 0. Ya, sehingga R nilainya 2 atau R sama dengan 3 ya. Nah, di sini kasusnya adalah R memiliki dua nilai real dan berbeda. Ya, termasuk kasus pertama, case 1. Sehingga solusinya berbentuk seperti ini ya. UN sama dengan, mohon maaf, ini bukan A sebenarnya ya. Ini salah tulis saya, ini alfa. Terus ini beta ya. Bukan AB, bukan AB. Untuk kemudahan penulisan saja, karena saya kesulitan mencari lambang.
Jadi bentuknya yaitu UN sama dengan alfa R1N beta R2N ya. Di sini penulisannya saya ganti AB untuk mempermudah saja. Saya kesulitan mencari lambang alfa dan beta ya. Nah, di sini R1 kita masukkan R12 R23 ya. Sehingga bentuknya menjadi ini. UN sama dengan A. A itu bukan A, ABC yang tadi ya. Alfa, alfa. Alfa 2 pangkat N plus beta 3 pangkat N. Nah, bagaimana kita mencari nilai alfa dan beta? Nah, kita substitusikan saja ya. Jadi mulai di sini alfa saya tulis A ya, agar tidak keliru. Beta saya tulis B. Initial condition-nya atau base case-nya kita masukkan ya. Tadi di soalnya base case-nya adalah U1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 3 ya. Nah, tinggal dimasukkan saja U1 sama dengan 0 ya, dimasukkan ke persamaannya 0 sama dengan 0 sama dengan tadi alfa 2 pangkat N plus, nah N-nya di sini adalah 1 ya, 2 pangkat 1 sehingga langsung bisa diganti 2 ya. Kemudian beta kalikan 2 pangkat 1. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian A2, suku kedua sama dengan 1. 1 dimasukkan lagi ya. Alfa kalikan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu 4 tambah beta kalikan 3 pangkat 2 sehingga bentuknya seperti ini. Sehingga kita bisa mencari nilai alfa dan betanya atau A dan B-nya ya. Dari yang persamaan pertama ini kita bisa dapat A sama dengan minus 3/2B. Kemudian disubstitusikan ke yang kedua ya, kita mendapatkan nilai B sepertiga. Ya. Terus kita substitusikan lagi A min setengah. Nah, ini pelajaran SMA juga diajarkan di aljabar linear. Nah, jadi tidak perlu saya bahas mendalam lagi ya. Sehingga bentuk persamaan langsungnya UN sama dengan minus setengah. Tadi UN kan bentuknya adalah alfa kalikan 2 pangkat N ya, plus beta 3 pangkat N. Ternyata alfa ketemu adalah minus setengah. Minus setengah itu sama dengan minus 1/2 pangkat min 1 ya. Sehingga ini bisa ditulis ulang. Bentuknya minus 2 pangkat N min 1. Terus beta itu sepertiga. Sepertiga itu sama dengan 1/3 pangkat sepertiga itu bisa ditulis 3 pangkat min 1 ya. Sehingga kalau dikalikan langsung aja berapa? 3 N min